kitab adalah keselamatan itu ada dua. Yang pertama dalam perjanjian lama. Keselamatan dalam perjanjian lama itu adalah melalui ketaatan kepada hukum Taurat. Itu mutlak. Ulangan 30 ayat 15 sampai 16 berkata, aku berkata kepada bangsa Israel dan lain sebagainya seterusnya. Intinya di situ dalam Ulangan 30, bangsa Israel kalau mau selamat harus taat kepada hukum Taurat. Lalu yang kedua di dalam perjanjian lama, keselamatan itu melalui pertobatan. Jadi umpama mereka bertobat, melakukan dosa lalu bertobat. 2 Tawarik 7:14. Allah berjanji, umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengarkan dan mengampuni dosa mereka. Nah, di dalam perjanjian baru, keselamatan itu melalui iman kepada Yesus Kristus. Itu dulu yang paling pokok. Ya, dikatakan dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Lalu kemudian yang berikutnya, keselamatan itu adalah anugerah dari Tuhan bagi orang yang beriman. Ya, jadi bukan semata-mata perbuatan baik, tapi beriman dulu. Ya, beriman dulu kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan beriman kepada pengorbanannya. Lalu kemudian ketiga, setelah beriman maka ada pertobatan. Ya, bertobat. Jadi manusia itu harus bertobat. Bertobat maksudnya dalam Kisah Rasul 38, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing beri dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi pertobatan itu mutlak, ya. Jadi setelah terima Yesus, bertobat, meninggalkan dosa. Lalu kemudian keselamatan itu hidup baru dalam Kristus. Artinya setelah kita bertobat, kita menjalani hidup yang baru. Yang biasanya kita jahat, jangan berbuat jahat lagi. 2 Korintus 5:17 menyatakan, jadi siapa yang ada dalam Kristus ialah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, itu. Lalu kemudian keselamatan yang berkelanjutan. Ya, keselamatan yang berkelanjutan itu bukan hanya peristiwa selamat hari ini saja, tapi itu supaya di perjalanan kehidupan kita selamat. Maka Filipi 2 ayat 12 sampai 13 mengatakan, karena itu tetap kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, sebab Allah mengerjakan dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi harus berbuat kebajikan sebagai bukti bahwa kita orang-orang yang sudah diselamatkan. Kita hidup dalam buah Roh Kudus, yaitu dalam Galatia 20 ayat 22 sampai 23. Ya, kalau itu harus, itu wajib. Jadi pertama kita lahir baru kita hidup dalam Roh Kudus. Lalu kemudian yang terakhir adalah keselamatan itu pasti, bukan mudah-mudahan. Yohanes 10:28 sampai 29, Yesus berkata, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka padaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Itu ya. Jadi share sedikit lagi waktu. Hubungan keselamatan dengan pengorbanan. Nah, tanpa pengorbanan Kristus tidak akan terjadi keselamatan. Dalam perjanjian baru demikian, dalam perjanjian lama pun tanpa pengorbanan tidak akan terjadi juga keselamatan. Jadi ada pengorbanan, hewan dikorbankan sebagai tebusan atas dosa. Kesimpulannya adalah penumpahan darah dalam konteks keselamatan Kristen adalah pusat ajaran penebusan. Kematian Yesus sebagai salib di mana darahnya ditumpahkan adalah dasar dari keselamatan yang ditawar. Ya, tentang mengenai konsep keselamatan di dalam Islam, gitu kan. Ya. Ntar dulu, aku bantu dulu. Oke, yang pertama, syarat selamat dunia akhirat itu adalah beriman. Nah, pertanyaannya, beriman kepada siapa dan sebagai apa? Itu penting.
Beriman kepada siapa? Kepada Allah dan para utusannya. Dan juga ada, kalau dalam Islam ada namanya rukun iman gitu kan. Rukun iman ada 6. Salah duanya adalah beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun yang lain banyak beriman kepada malaikat, beriman kepada yang gaib, beriman kepada malaikat Allah, gitu kan. Kemudian beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu Wa Taala, qada dan qadar dan lain sebagainya. Nah, konsep keselamatan ini tidak lepas daripada konsep kebenaran yang diturunkan oleh Tuhan. Karena apa? Karena kalau sampai yang diimani itu bukan dari Tuhan, ini berbahaya. Ini berbahaya. Harus dari Tuhan dulu konsep keselamatan itu. Artinya, mau nggak mau, kita harus berbicara Tuhan yang mana. Saya nggak akan nyebrang dulu kemana-mana. Saya tetap akan menjelaskan konsep keselamatan dalam Islam gitu kan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis gitu kan. Mana ini? Ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Mu'adz bin Jabal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah." Barang siapa yang di akhir hidupnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, dia masuk surga. Syarat konsep keselamatan di dalam Islam itu sama halnya seperti kita sedang contoh, saya sebagai seorang dosen, saya punya mahasiswa. Ketika mahasiswa tersebut saya tanya dan dia nggak bisa menjawab, kemudian ada orang di luar sana yang mampu menjawab pertanyaan saya, tapi ternyata dia bukan mahasiswa saya. Kemudian suatu saat dia meminta kepada saya untuk didaftarkan wisuda, maka dia nggak bisa ikut wisuda. Kenapa? Karena dia bukan terdaftar, dia tidak terdaftar di dalam universitas yang saya ajar. Itu nggak terdaftar, dia nggak bisa wisuda. Sama halnya seperti itu. Meskipun murid saya atau mahasiswa saya tidak bisa menjawab pertanyaan saya, tetapi dia terdaftar. Dia terdaftar dan dia tidak DO. Dia masih terdaftar di dalam universitas saya. Artinya dia berhak mendapatkan tiket wisuda. Itu perlu diingat. Jadi konsep keselamatan itu harus ada tiket di dalam Islam. Selamat dunia dan juga selamat di akhirat. Jadi sangat mudah untuk mengetahui selamat yang dimaksud ini seperti apa sih. Kadang ada orang yang tanya, Mas Hardi, selamatnya itu harus dicelup ke neraka dulu. Kita akan bahas ke situ nanti. Setelah dicelup ke neraka baru bisa masuk surga. Saya nggak mau, saya maunya langsung masuk surga. Mari kita uji. Mari nanti kita akan uji narasi demikian. Kita akan uji itu nanti ya. Di ini kurang 32 detik karena saya nggak bisa buka data banyak-banyak. Sebentar. Saya akan membacakan dalam surat Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha naj'al lakum furqanau wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah nih, niscaya dia akan memberikan furqan. Oh ya, oke, sudah habis. Ya, silakan. Beri tepuk tangan dulu. Oke. Beri tepuk tangan dulu. Iya, waktunya saya yang kirim apa Mas yang kirim? Waktunya. Gimana nih, nggak bisa kirim aku? Gimana caranya? Oh ini ya? Ya match itu match. Oh ya, oke. Iya Mas. Ya udah, terima ya. Udah, silakan. Udah. Oke. Terima kasih Mas Arif.
Tadi Mas kurang lebih 5 menit bicara, tapi belum ada dalil yang Mas ucapkan tentang keselamatan itu. Dalilnya Mas harus dari Quran. Tadi juga Mas kutip dari hadis, tapi nggak tahu hadis mana. Qurannya juga belum ada Mas ucapkan. Jadi pertanyaan saya adalah, Mas tunjukkan kepada kami, termasuk kepada saya, dalilnya bahwa keselamatan itu pasti dalam Quran. Itu yang pertama. Dalil kedua Mas, ini sangat prinsip pertanyaan ini. Tunjukkan kepada saya bahwa Rasulullah SAW yang kita hormati itu. Jadi itu prinsip Mas ya. Kenapa prinsip? Karena kita beragama tujuannya adalah supaya kita masuk surga. Bukan hanya sebagai pelengkap. Bukan sebagai kelihatan, oh karena dia beragama A, saya ikut beragama A. Dia beragama B, saya ikut B. Bukan. Tapi yang terpenting dalam agama adalah endingnya, the final hidup kita ada di surga. Itu yang penting. Untuk itu saya minta dalilnya dua itu ya, dibuktikan. Saya tadi dalil sudah begitu banyak saya buktikan bahwa keselamatan dalam kitab suci kami itu sangat-sangat jelas. Bahkan Yesus berkata, ya kan tadi saya sudah berikan bahwa Yesus itu memberikan hidup kekal ya. Dikatakan tadi saya sudah baca, Yesus itu memberikan hidup kekal kepada orang-orang yang percaya. Dalam Yohanes 10, 28-29 Yesus berkata, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, pasti tidak akan binasa ya sampai selama-lamanya. Bahkan Yohanes 3, 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kisah para Rasul 4 ayat 12 ya dituliskan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun di kolong langit ini kecuali di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Ya, jadi Mas Arif satu pun tadi, mohon maaf ya Mas, masih saya kagum juga dengan Mas Arif ini. Tapi dalilnya dari tadi belum ada Mas satu pun. Ya, itulah Mas. Mas kemarin saya lihat kalau tentang kitab suci, surat manuskrip Mas Arif oke lah, tapi nggak tahu kalau yang ini ya. Jadi ini Mas tolong dibuktikan nih Mas, tunjukkan Mas itu Mas pinter. Saya menganggap Mas ini paling pinter dari antara yang lain. Coba dibuktikan dalilnya. Keselamatan yang pertama, keselamatan itu pasti di dalam Muslim. Mana ayatnya? Orang-orang Muslim pasti selamat. Yang kedua, Rasulullah SAW sudah selamat masuk ke surga. Itu harus dibuktikan pada sore hari ini. Sebab saya mengatakan kepada kita semua pendengar, Yesus itu sudah naik ke surga. Ya, dalam Kisah Rasul 1:11, dia mengatakan bahwa dia naik ke surga, disaksikan oleh para muridnya. Nah jelas itu. Bahkan Henok pun naik ke surga. Elia naik ke surga. Nah saya minta data dari Bang Arif bahwa orang-orang yang percaya dalam Muslim itu selamat. Pasti, bukan insya Allah. Lalu kemudian Rasulullah SAW yang kita hormati masuk surga. Ya, tolong Mas Arif buktikan ayatnya kepada saya sore hari ini. Ya, ini sangat prinsip Mas. Ya, sangat prinsip. Yang lain itu penting, tapi ini paling penting. Ini adalah the primer. Ya, ini utama. Jadi, gitu ya. Saya berharap bahwa keselamatan itu bisa ditunjukkan dalil yang pasti. Bukan yang insya Allah. Yang pasti ya dibuktikan kepada saya hari ini. Terima kasih. Monggo Mas. Saya waktunya ya. Waktunya. Ayo waktunya. Dereng. Sebentar belum Ya, oke. Sebentar harus ada dulu, Bang. Ini udah. Ayo. Oke dah. Oke. Terima, silakan. Ya, saya sebutkan yang namanya dalil itu, Pak, bukan hanya melulu di Quran, di hadis itu juga dalil, Pak.
Hadis itu juga dalil. Gitu loh. Jadi bukan hanya di Quran. Kalau di Quran ini banyak sekali. Ya kita sebut ya di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Bayyinah ayat 7 sampai 8. Innal ladina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar. من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebersamaan mereka itulah makhluk sebaik-baiknya. Balasan mereka di sisi Tuhannya adalah surga Adnin yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Itu adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Ini udah jelas ya, berimannya kepada Allah, oke? Yang saya singgung berimannya nih di sini. Ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha naj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, ini bertakwa, beriman kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan atau kemampuan membedakan antara hak dan dosa kepadamu, menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar. Banyak sekali kalau soal dalil keselamatan nih. Ini juga innalladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebersamaan. Ini udah ya. Sorry. Ini. Siapapun yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia beriman akan masuk surga dan tidak akan dizalimi sedikit pun. Berimannya jelas gitu loh kepada Allah. Coba saya tanya, di sini kan Yohanes 10:28. Ini beriman kepada siapa? Mana tulisan beriman? Mana? Ini kan Yohanes, nih 10:28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku, Bapakku yang berikan. Ini mana? Beriman kepada Yesus sebagai Tuhan mana? Kalau saya juga beriman kepada Yesus, Pak, tapi sebagai utusan. Yang saya tanya, mana beriman kepada siapa yang selamat itu, Pak? Buktikan kalau beriman kepada Yesus selamat mana? Kalau saya sudah buktikan beriman kepada Allah selamat. Nah sekarang buktikan kepada saya beriman kepada Yesus. Ini udah mulai agak saya menunjukkan data-data ini ya. Sudah menunjukkan data-data nih, udah mulai ini. Tunjukkan kepada saya beriman kepada Yesus sebagai Tuhan atau sebagai Theos ya. Kalau saya pakai kata Tuhan nanti di framing kurios. Saya nggak mau pakai kata Tuhan lah. Tunjukkan kepada saya beriman kepada Yesus sebagai Theos atau sesembahan. Karena Theos itu sesembahan ya. Theos yaitu sesembahan. Tunjukkan kepada saya mana dalilnya. Ini kan beriman kepada Yesus sebagai utusan. Oh iya jelas. Kami juga beriman kepada Yesus sebagai utusan. Tidak sah iman Muslim jika tidak beriman kepada Yesus atau Nabi Isa. Tidak sah iman Islam jika kami umat Islam tidak beriman kepada Yesus atau Isa. Tidak sah. Makanya kami beriman kepada para nabi-nabi Allah. Termasuk Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad dan lain sebagainya. Nah, sekarang buktikan kepada saya beriman kepada Yesus sebagai Theos. Itu yang saya minta. Ya, beriman. Kalau Rasulullah jelas beriman kepada Allah. Udah jelas itu Muhammad Rasulullah, bahkan Rasul itu utusan Allah. Gampang itu. Simple. Di Quran ada. Bapak kan nggak nerima hadis tuh. Ya udah. Gampang. Muhammad Rasulullah, Muhammad utusan Allah. Simple. Nah, sekarang buktikan kepada saya beriman kepada Yesus sebagai Theos, bukan kurios ya, Theos,
Yang saya minta teos. Karena teos itu sesembahan. Kalau kurios belum tentu sesembahan. Nah, silakan buktikan. Udah kah sore? Udah Mas, udah ya? Oke. Ya. Waktu ini Mas. Oke, Mas, silakan Mbak. Waktu. Udah. Belum. Udah. Mas Arif belum. Oke, tak terima. Oke, iya, terima kasih Mas Arif. Beri tepuk tangan dulu. Mas Arif, dalil yang Mas Arif berikan itu tidak pasti dituliskan di situ. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itulah sebaik-baiknya makhluk. Balasan mereka di sisi Tuhan adalah surga. Ada ADN apa ini? Yang mengalir di bawah sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Itulah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Ini belum pasti, ini masih ada mengerjakan kebajikan. Kebajikan yang bagaimana? Ukurannya apa? Indikatornya apa? Harus dijelaskan. Lalu kemudian Mas Arif belum menunjukkan, jangan ketawa Mas, ini giliran saya. Mas Arif belum menunjukkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah bangkit naik ke surga. Tadi panjang narasinya kemana-mana, tapi itu belum dijawab. Dan ayat Al-Bayyinah ini tidak ada menuliskan itu. Ya, jadi minta dalil clear Rasulullah bangkit dari kematian, naik ke surga, seperti Yesus naik ke surga. Ya, dibuktikan itu. Jadi, kalau soal tadi Mas Arif bertanya, buktikan bahwa Yesus itu diimani sebagai Theos. Yesus itu bukan Theos, Pak. Itu Kurios. Gak ada Yesus sebagai Theos dalam Alkitab. Ya, dalam Yohanes 3:16 itu ya, saya baca kepada kita semua. Saya baca dari bahasa asli Alkitab ya, bahwa saya baca dari Byzantine majority. Autos gar gap nation hoteos ton kosmon hote ton uion autouton phonogene edoken ina fasho pisteuso eis auton me atolatnai all exe soen aionion. Dalam bahasa asli ini diartikan menurut Strong Concordance bahwa dituliskan di situ uranion, ya, dan Yesus bukan sebagai Theos, tapi dituliskan di situ, ya toh, dia itu adalah karena begitu besar kasih Allah, jadi love God Theos, ya, tetapi bukan Yesusnya yang Theos, yang mengutusnya yang Theos, oke? Ya, jadi Yesus itu juru selamat Mas Arif sebagai Kurios, bukan sebagai Theos, tetapi yang mengutusnya adalah Theos. Ya, makanya dikatakan dalam Yohanes 17 ayat yang ketiga, hidup yang kekal itu adalah engkau mengenal satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang diutus sebagai juru selamat. Jadi, ketika kita beriman kepada Yesus sebagai juru selamat, ya kan? Sebagai juru selamat, ya toh, maka kita pasti selamat. Shall not perish. Apoletai, artinya shall not perish, tidak binasa, but have eternal life. Begitu Mas, ya. Jadi Yesus itu tidak pernah dituliskan sebagai Theos, tapi Kurios. Kurios itu maksudnya penguasa di bumi. Penguasa di bumi, ya. Kurios itu penguasa di bumi. Makanya juru selamat itu penguasa di bumi, itu namanya Kurios. Jadi Mas buktikan kepada saya dalil 2 tadi. Ini sangat prinsip Mas. Mas belum berhasil membuktikan itu. Ya, belum berhasil. Saya belum bisa melihat. Dan apalagi Rasulullah SAW sudah bangkit dari kematian, naik ke surga. Buktikan Mas kepada saya sore ini.
Itu yang kuda nantikan. Saya sudah tanya ke yang lain, belum bisa buktikan. Saya rasa Mas Arif adalah lebih pintar dari yang lain. Silakan dibuktikan kedua dalil itu. Kalau Yesus itu bukan sebagai Theos, dia Kurios. Kurios, ya. Juru selamat, ya. Savior. Savior bagi seluruh yang percaya kepadanya. Jadi Mas Arif, jangan lari kemana-mana. Buktikan dua dalil itu. Itu saya tunggu, ya. Terima kasih. Ya,